Faslun. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana wa bi ulumihi. Faslun, ini suatu pasal. Arkanus sholati samaniyata asyara ruknan. Arkanus sholati, rukun-rukunnya sholat itu samaniyah asyara. Ada 18 rukunnya. Al-awalu an-niyah, satu niat. Penjelasan niat kemarin sudah. Ta'yin, menentukan apa yang akan dilakukan. Tentukan niatnya, sholat apa yang akan dilakukan. Itu. Walaupun sunahnya itu diucapkan, tapi wajib tetap menentukan ta'yin mu'ayyin, menentukan yang ditentukan, begitu. Yang terlihat, yang kebiasaan begitu, kadang-kadang tinggal ngangkat asal makmum ya memang imam menanggung, betul. Al-imamu domina. Kalau imamnya enggak sadar lagi ya kayak apa nanti, begitu. Makanya sunnah baca usolli fardhu terus di belakang mau enggak terserah. Imam sebagai penanggung jadi pelaksana itu aja. Sunnahnya jangan ditinggalkan. Sunnah melafadzkan niat itu hukumnya sunnah. Terus ta'yin sholat apa? Duhur. Biar orang mengatakan kayak anak kecil silakan. Tapi itu adalah hukum itu. Usolli fardhu duhri ya apa-apa. Itu niat. Tinggal hadir hatinya. Usahakan jangan melafadzkan takbir dulu. Bisa mungkin itu berusaha untuk hadir, hudur. Khusyuk, karena khusyuk menjadi rukunya sholat. Khusyuk itu menjadi rukunya sholat sesungguhnya. Bagi aqimis sholat, bagi yang mendirikan sholat, khusyuk. Tanpa khusyuk, sholat itu rusak. Jadi kita merukunkan, mewajibkan khusyuk. Nah, ini menghadirkan khusyuk ini susah mungkin. Apalagi kalau ketawa dulu, bubar, parah. Mau sholat ketawa dulu, bubar, udah. Nah, niat ini mumuktaronan bifi'lihi aniyat qasdun syai'in fi mahali. Niat sengaja melakukan sesuatu, tergantung pada situasi dan kondisinya. Kalau wudu ya niat wudu yang betul-betul kalau ingin punya nilai ibadahnya itu. Ada enak begitu gagah itu. Aduh ini. Ya benar begitu sih. Betul itu. Kan sudah diketahui itu adalah sholat duhur, benar begitu. Tapi hadirkah begitu? Makanya disunahkan, dilafadzkan untuk membantu menghadirkan hati supaya sabar. Tenang dulu, hadirkan Allah dulu dalam diri kita. Kita niat menyembahmu ya Allah. Hebat itu. Aduh, itu orang kayak gitu. Tapi Allahu Akbar. Mending kalau dilafadzkan, kalau dengan tidak dilafadzkan ya beda jauh. Nah, kita ini masih niat. Nah, yang sekarang ini adalah takbir. Begitu caranya kita memulai sholat dengan adabnya sholat. Hadirkan hati dulu. Niat betul-betul untuk melaksanakan. Inilah saya bayangkan. Yang mau dihadapi ini, yang mau disujudi ini Allah. Yang tanpa kita lihat secara ma'rifat, secara kasat mata, tapi ia bersama kita secara kenyataan. Nyata kita adalah darinya. Ya, kalau kita ada ya dia lebih ada dahuluan, kan begitu. Ya, itu makanya usolli ya Allah. Aku niat menyembah, udah
Walaupun maknanya sholat kita maknani nyembah secara pribadi dalam hati gitu. Begitulah. Terus nah kalau di sini wal qiyam di matbuluin yang kedua takbiratul ikram, tapi ya benar sama. Kalau di sini wal qiyamu dulu berdiri. Niat dua tuh wal qiyamu dan berdiri. Yang kedua rukunnya salat berdiri. Ma'al qudrati beserta dengan apa? Kemampuan. Yang tidak mampu semampunya. Kalau dalam Fathul takbiratul ikram dulu. Jadi sholat setelah niat melaksanakan sholat, takyin sudah, melafadzkan niatnya sudah, usolli. Kamu lagi meriang, apa-apa Kim, tapi jangan kalau lagi masih buat berdiri ya. Masih buat berdiri karung geleleng lah jadi Pak Oli ya. Enak bener lemu gede kayak kuwi karung geleleng. Semampunya iya, semampunya itu artinya dalam kadar tidak ada mampuan kita begitu. Dari berdiri, dari duduk ya bersandar tidak mampu, aduh pusing, berbaring dengan kanan begini, dengan isyarah sudah. Kalau sudah duduk nggak mampu ya berbaring ya sudah, pakai mata sudah. Allah mengetahui fis sudur, di dalam dada. Itu definisi daripada yang kedua. Lagi rukunya sholat, yang kedua adalah berdiri jikalah mampu. Tidak mampu duduk. Nah, duduk ini masih bisa dikatakan sempurna karena memang batas kemampuannya ya duduk begitu. Artinya masih bisa diikuti. Jikalau kita makmum kepada orang alim, yang orang alim itu dalam keadaan kemampuannya tidak mampu berdiri, dia duduk, boleh dimakmumi begitu. Karena masih bisa memakai isyarah yang kita bisa ikuti. Tapi kalau sudah berbaring tidak bisa, menurutnya kayak apa? Allahu Akbar. Nah, ini duduk apa berdiri? Allahu Akbar. Paling kelihatannya dari kalimah itu nanti. Dioleh, lah anak kiai lagi sembahyang di kursi roda. Di kursi roda kan biasanya ada banyak itu. Para orang-orang setruk itu kan di kursi roda sholatnya. Bahaya, nggak ada sandarannya, geluntung lisan dikomati kan. Biasa begitu. Itu Bapak lihat di rumah sakit begitu. Di masjid di waktu Jumatan bisa ada sering itu orang dibawa ke masjid begitu itu. Nah, begitu. Nah, kalau kita menemui bolehlah kita makmum itu karena pentingnya jamaah ini. Terus wa takbiratul ihram. 3 takbiratul ihram. Kenapa dikatakan takbiratul ihram? Nah, ini baru penjabaran nih. Yang kedua wasaniha, yang kedua adalah takbiratul tuharrim atau takbiratul ihram. Li khabari muttafaqun alaih, menurut hadis sahih dari muttafaqun alaih Bukhari Muslim, Imam Bukhari Muslim, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kenapa salat harus ada takbiratul ihram gitu kan? Idza qumta ila sholati fakabbir. Idza qumta, apabila qumta kamu mendirikan sholat, ila sholati idza qumta, apabila kamu melaksanakan ila sholati pada sholat itu, fakabbir, maka
takbir. Sumia bidzalika li'annal musalla yahrumu alai. Loh, kenapa dikatakan takbiratul ihram? Sumia disebut takbiratul ihram bidzalika dengan begitu-begitu kalimat. Li'annal musalla, karena sungguhnya musalla orang yang sholat itu yahrumu haram alaihi bihi makana halalan, mengharamkan atas orang yang sholat makana atas perkara, karena yang ada perkara itu halal, tadinya halal, lahu qablahu, sebelum sholat perkara itu halal, tetapi setelah sholat diharamkan untuk melaksanakan apa yang tadinya halal lalu dilakukan di dalam sholat bisa menjadi haram. Ngobrol kan halal itu. Setelah sholat nggak boleh ngobrol. Makanya kalau sudah takbiratul ihram, takbir, haram melaksanakan sesuatu perkara yang tadinya halal di luar sholat menjadi haram. Paham sudah? Nah, itu alasannya kenapa tuh harim dinamakan takbiratul ihram. Nah, ini di sini nggak ada, adanya di Fathul Mu'in. Begitu kitab itu begitu. Nanti hukum-hukumnya caranya takbiratul ihram kayak apa ya pada ngerti semuanya lah begitu. Yang mutabar sudah jelas semuanya. Barangkali ada yang nyeleneh. Di Safinatun Najah itu sampai meritil, sampai teliti betul. Tidak boleh menambah ya al-hamzah panjangnya, amadnya hamzah. Allah. Ya. Hu-nya tidak boleh. Hu. Ba enggak boleh menambahkan matnya lapat ba begitu. Bar. Jadi enak. Ada aturan begitu. Maknanya sudah menjauh. Allahu enak binian padahal cilik. Hu bari ya begitu. Nah, ini ada lanjutan hadis. Sebenarnya begini. Kalau dalam hadisnya Nabi itu ringkas rukunya sholat itu dalam hadis qudsi. Kenapa Nabi sholat? Memang ada perintah dari Allah begitu. Nah, di sini tidak ada Bapak ngambil dari golongan i'anah begitu. Nah, ini takbiratul ihram. Dari mutafaqon alai idza qumta ila sholati faqabir. Di sini cukup segitu aja. Pada lanjutannya ada summakro tayassara ma'aka minal Qur'an summarka hatta tutma'inna raqian summarfa hatta taqtadilu qa'iman summasjud hatta tatma'in sajidan summarfa hatta tatma'inu apa ini jalisan sumaf'al dzalika fi sholatika kulliha. Artinya begini. Ini lanjutan dari hadis qudsi dari Allah perintahkan kepada Nabi. Lalu Nabi menyampaikan kepada umatnya, idza qumta ila sholati, melaksanakan kepada atas sholat, fakabir, satu takbir. Loh, kenapa niat di sini tidak dibawakan? Kan sudah menjadi landasan setiap perbuatan amal ibadah itu ada niat. Gitu. Inama amalu biniyah. Setelah itu fakabir. Terus sumakro tayassaro ma'aka. Lalu bacalah. Baca apa maksudnya Quran? Tayassaro yang mudah ma'aka bagi kamu. Minal Quran dari Quran. Jadi jangan susah-susah. Artinya yang hafal saja begitu. Masa nggak hafal dibaca? Enaknya apa Ben? Ya udah kulhu ya kulhu sudah. Pasaran. Qul ya ayyuhal kafirun. Gitu. Yang enak saja. Yang artinya bisa diresapi, maksudnya begitu. Sumakro tayassaro ma'aka minal Quran. Ini awalnya begini. Hadis apa? Wahyu itu. Summarka lalu ruku.
hatta tatma'innu, sampai tumaknina. Nah inilah dalilnya tumaknina ada di dalam hadis Nabi. Ini muttafaqun alaih ya di sini. Sahih betul. Jadi fakabir sumakro lalu baca Fatihah. Setelah itu mengikuti sunnah. Disambung dengan sunnah mau baca surat apa tergantung. Tayassaro ma'aka minal Quran, yang lebih mudah ma'aka menyertai kamu minal Quran dari Quran. Sumarka lalu ruku hatta tatma'innu raqian, sehingga tumanina tenang, raqian halnya ruku. Sumarfa lalu bangun, setelah ruku lalu bangun sumarfa. Hatta tak tadilu, sehingga sampai iktidal, berdiri. Qaiman, berdiri. Sumasjud, lalu sujud. Hatta tat ma'inu sajidan, sehingga tumanina. Sajidan halnya sujud itu tumanina begitu. Sumarfa lalu bangun. Hatta tatma'innu jalisan, sehingga tumanina di dalam lungguh. Sumaf'al lalu lakukanlah yang demikian itu. Zalika fi sholatika kulliha. Sumaf'al lalu lakukanlah zalika yang begitu-begitu fi sholatika di dalam sholatmu kuliah setiap-tiap kamu sholat itu. Ini hadisnya awalnya. Nah ini kan tapi kan gak jelas. Sujud kayak apa, itidal kayak apa. Baru hadisnya itu turun lagi. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Untuk memudahkan orang bisa meniru sholat. Nabi sholat. Tapi Nabi itu mengikuti wahyunya Allah begitu. Sama takbir Allah. Isinya begitu. Hamad, berdiri. Terus begitu terus sampai selesai. Ini dalilnya begitu. Nah, penjelasannya kan begitu, mulai diperinci, ditarjih oleh para ulama ahli fikih begitu. Mulai dari niat, syaratnya niat, adabnya niat gitu. Kemarin tadi sudah disinggung juga begitu. Jangan hanya cuma di hati, takyinkan atau sunnah dilafadzkan disambung dengan lillahi ta'ala. Itu menghadirkan hati yang ikhlas melaksanakan sholat lillahi ta'ala. Tapi ya begitu. Lillah ini kalau kita mengaji ya ndak bisa. Sholat lillahi ta'ala itu ndak bisa, susahnya bukan main kalau kita nggak bisa, kalau nggak ngaji kebiasaan begini. Lillahi ta'ala itu maknanya apa begitu? Lillahi ta'ala. Waduh. Kapan belanjanya? Ini nggak bisa lillahi ta'ala begitu. Mana tadi? Ya. Jadi tadi kenapa dinamakan takbiratul ihram? Karena haram memasukkan sesuatu perkara yang sebelumnya sholat itu halal, yang bisa menimbulkan perkara batalnya sholat itu. Nah di sini ada tambahan suatu, barangkali ada sesuatu perkara yang kadang-kadang kita mendengarnya beda begitu. Walaya guru waqafa, tuh waqfaku. Walaya dur, dan tidak madorot. Ini menurut qiraah, ahli qiraah. Walaya duru waqfatan yasir, berhenti, mandek berhenti, yasir sedebentar. Baina kalimatai, antara dua kalimat. Tidak apa-apa. Wahya sakinatan nafus, yang berhenti tanpa nafas. Allah Akbar. Nah, oleh dulu ribut di Panji itu ada imam begitu.
wah Muhammad itu langsung, kenapa itu? Ya kita tidak bisa langsung membatalkan begitu, cari dulu. Barangkali dia punya alasannya, tak boleh lihat imamane anak. Mungkin dia pernah niru-niru. Gitu. Wah nggak bisa ngomong ya, ya. Takmir masjid. Kalingan ya Allah, ribut. Kan kita batal enggak batal, belum tentu batal. Karena kita belum mengetahui dalil. Kalau belum mengetahui dalilnya, katakanlah itu benar sudah. Kan akbarnya nggak hilang, kecuali Allah akbarnya hilang lah baru. Nah, menurut aku seadanya yang bisa membatalkan perkara pada lafaz Allahu Akbar itu satu memanjangkan madnya lafaz huruf hamzah. Allah itu batal. Memanjangnya banyak lafaz ba akbarnya, lafaz takbiratul ihram takbir itu. Akbar, terus apalagi banyak di situ. Jadi nggak boleh, itu yang bisa mengakibatkan karena merusak makna. Kalau Allah, nah itu kan dua kalimat nah, tetapi ada dengan catatan tanafus tanpa bernafas. Tapi jangan kelamaan. Allah akbarnya kapan gak nyampe-nyampe. Nah ternyata boleh begitu karena mengkhusukan mungkin Allah baru kelihatan akbar. Kamu si asik ini orang akbar kok asik. Itu enaknya orang sholat mungkin begitu, kok asik ya. Masya Allah. Begitu. Ada dulu rame di Paji. Alhamdulillah. Ya begitulah cara penyelesaiannya. Ya, menurut pendapat mereka mungkin tidak cocok. Tapi kitab mengatakan demikian. Ada yang menyatakan menurut ahli qiraah begitu, tidak merusak makna. Ya menjadikan perkara rusaknya itu ada batalnya adalah merusak makna. Jika tidak merusak tidak apa-apa. Itu. Dan itu maknanya tidak terpotong karena tanpa napas. Kalau Allah Akbar, nah itu batal itu dari orang bapak. Ya. Banyaklah perkara-perkara yang nyeleneh yang kadang-kadang kita menemui di sebuah masjid yang lain tuh, yang kelihatannya kata kita aneh itu begitu. Ya dulu orang ribut kan, Jumat pilih-pilih, sehari yang adanya 2 kali itu dicari. Waduh daerah golongan begitu ya susah betul ya, mana bisa. Nah, kita carinya seperti yang jangan ada perbedaan yang menyolok, yang bisa mengakibatkan batalnya di dalam madhab kita. Itu yang penting Fatihah baca bismillah, mau pelan mau apa, menurut anggapan mereka sunnah tidak masalah, yang penting dibaca gitu, itu tidak apa-apa. Kalau sudah menghilangkan Fatihah ya sudah jelas mubarakah kita. Begitu. Kalau masalah adzan itu kan adzan hukumnya sunnah. Tidak ada adzannya pun sholat itu sah. Amin. Enggak ada adzannya sholat itu sunnah. Itu kan tujuannya kan memanggil kamu begitu. Kalau nggak dipanggil nggak datang. Begitu. Dipanggil aja susah, aku apalagi dipanggil-panggil. Makanya dulu sholat itu adzan itu dulu itu bukan di sini, adzan itu di pintu. Zamannya Nabi sampai sahabat itu adzan itu di pintu. Bilal itu menghadap ke sana. Allahu Akbar itu di sana itu. Sekarang enak di sini, bahkan karena sudah ini yang ke sana itunya, ya kan. Nah, jadi yang muter itu mimbranya begitu enak kan. Saya begitulah. Ini kan namanya bibilihi, muktarona bibilihi. Al hukumu ya duru mal ilah biasmina wal amkina, sesuai dengan kondisi dan situasinya. Tidak apa-apa begitu. Masa harus tengah pintu dulu begitu? Karena biar suaranya lepas. Sekarang ada mimbran yang keluar ke sana kemari, sudah cukup lah begitu. Enjoy saja. Jadi mungkin ajanya sambil duduk. Allah. Kalau ketahuan dilempar aja nih. Enggak sopan gitu.
Nah itu zamannya Nabi sampai sahabat adanya nih pintu apa kue baiknya. Jadi orang aneh begitu. Aneh nggak tong zaman mau. Nah, toh kalau kita menemukan ada Jumat adanya 1 kali, ya basah. Itu menurut Nabi sudah begitu. Yang 2 kali ya mengikuti dawuhnya, sabdanya Nabi juga, ya nggak ada yang salah. Begitu. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafatur rasyidin mim ba'di. Setelah aku tidak ada, ikuti sunnahnya khalif. Nah, itu yang kuat. Setelah aku tidak ada, kata Nabi, kan begitu. Mim ba'di maknanya. Ikuti sunnahnya khulafatur rasyidin, biar jangan ada perpecahan. Tapi orang demi waktu itu yang nggak suka sama sahabat Utsman, pura-pura membela kepada akhirnya khalifah ini dia tuh itu antara kubu, jadi mengkubu-kubukan sendiri-sendiri aja begitu. Akhirnya kan difitnah begitu, ini meninggal karena ini, wah kacau balau itu awalnya begitu. Jadi apa yang diikuti oleh apa yang dilakukan oleh sahabat Utsman jangan ditiru, itu nggak boleh. Kata sahabat Ali. Nah ini munafiknya begitu. Juga ngadu-adunya begitu. Sampai terjadi perpecahan begitu kan. Sampai dari sahabat Abu Bakar itu tuh dengan sahabat Ali ini. Gitu. Bangsa Fatimiyah. Fatimiyah itu siapa? Sahabat Ali. Haram melakukan apa yang dilakukan oleh golongan Aisyah. Jadi sahabat Abu Bakar itu zaman dulu sudah ada perpecahan begitu. Nah, sampai timbulnya Al-Khawarij begitu. Itu sudah muncul ya, baru ketahuan begitu. Terjadinya paham Al-Khawarij ini. Ya. Pengakuannya siapa itu kan apa namanya? Muawiyah ini. Orang keras, paling keras di zamannya Nabi itu keras memang. Anaknya Yazid, dia membunuh sahabat, membunuh Sayyid Hasan Husain itu. Bapaknya Muawiyah yang berperang dengan sahabat Ali itu. Sahabat Muawiyah nggak suka dengan golongannya Abdurrahman Auf. Kacau balau waktu itu, sudah kacau balau betul-betul. Ya itu peranglah sahabat Abu Bakar, sahabat Ali dengan sahabat Abdurrahman Auf ini perang. Begitu mau kalah, pintar tipu dayanya Abdurrahman bin Auf ini mengacukan bendera putih. Akhirnya karena sudah menyerah, ya diampuni oleh sahabat Ali. Difitnah lagi. Mengampuni orang-orang yang dikafirkan itu kafir. Akhirnya sahabat Ali dikafirkan oleh Muawiyah. Sampai anaknya pun dikafirkan, dibunuh oleh anaknya. Itulah perkaranya begitu terus. Mulai pendangkalan akal, mudah mengkafir-kafirkan paham begitu. Zaman abad yang pertama, zaman sekarang masih ada muncul begitu. Keras begitu. Bid'ah, jadi bid'ah, muludan bid'ah, aduh ya, ini bid'ah, tapi tidak melihat kondisinya apa yang ada, langsung aja diklaim. Zaman dulu nggak ada yang nggak ada bid'ah, ya bid'ah, ya sudah, gitu. Orang kita nggak pernah bid'ah lah, ngurus siapa bid'ah. Sholat sendiri aja susahnya, bukan main ya. Nggak usah ngomong bid'ah. Itu bid'ah nggak urus. Sholat sendiri aja susah, bangun aja susah. Nah begitu sudah ya. Tadi takbiratul ihram itulah artinya sebagaimana maknanya begitu. Terus apa? Wajib dilafadzkan. Nggak bisa, bukan takbir. Coba orang namanya itu orang takbir itu apa? Lafadznya yang wajib itu, bukan ngangkat tangannya. Dulu kan ada orang zaman perang takbir,
Apa harus begitu? Oh, begini kan enggak ya, kan begitu. Yang takbir itu kalimatnya Allahu Akbar. Loh, kenapa kok sekarang? Nah itulah kenapa begitu. Sedangkan jelas di hadisnya itu. Jadi mereka cukup siri katanya. Ya tidak bisa selagi tidak terdengarkan ke telinganya ya maka rusak huruf itu. Setidaknya terdengar oleh telinga kita sendiri. Allah itu terdengar, dijadikan sebagai perahu, sebagai syariat untuk mengikuti maknanya kalimat itu supaya kita bisa mengagungkan Allah. Itu tujuannya begitu kalau di sini. Ya tuh. Li'anna takbir itu karena sesungguhnya takbir awala arkanus sholat menjadi awalnya rukunnya sholat fatajibu maka wajib mukaroni ya dibarengi disertai itu bihi dengan niat bal la buddha bahkan tuh ya takbiruna untuk menghadirkan setiap muayyin setiap apa yang dirukunkan begitu itu takbir wajib dilafadzkan supaya bisa kita mengikuti kepada maknanya tujuannya dengan mengucapkan Allahu Akbar kita tahu makna dari makna itulah kita sampai kepada yang dituju gitu. Jadi diucapkan ini kan banyak lah zaman sekarang sudah begini tapi kalau berdoa kenceng gitu nah, iya. Kalau berdoa habis sholat itu hafal-hafalan itu kenceng ya Allah kenapa soal itu Fatihah suaranya hilang. Jadi pengertian mereka al-imam dhamin itu imam itu menanggung semuanya tidak. Kekurangan makmum itu ditanggung dalam kekurangan ilmunya. Ada makmum alhamdulillah rabbil alamin. Nah, itu imam tanggung jawabnya. Karena memang bisanya sudah begitu sudah. Tapi jangan meninggalkan Fatihah. Nek makmum meninggalkan Fatihah ya tidak sah salatnya. Awas loh. Pak, gimana bisanya enggak bisa Fatihah? Ya sebisanya. Kalau enggak bisa ya sebisanya baru kalau bisa ya dibaca. Kalau tidak bisa ya apa senaknya? Istighfar kamu bisa enggak? Bisa. Ya udah. Dari awal sampai akhir Allahu Akbar astagfirullah sah apa kalau orang mau sholat jangan dipotong dicegah sampai dia tidak sholat salah kita yang dosa enggak. Tapi aku enggak bisa baca loh kok baca apa kok bisanya masa orang enggak bisa baca orang itu buktinya ngomong-ngomong bisa baca enggak bisa nah, bisanya apa subhanallah bisa enggak. Kalau itu bisa, ya itu sudah. Begitu, ya. Subhanallah. Wis, Bang. Ini kok nikmat marobuka subhanallah. Jadi tidak apa-apa. Semampunya begitu. Yang penting sholat jangan tarkus sholat. Toh tidak-tidaknya makna kufur ini tergolong menjadi 3 bagian. Ada kufur jali, dia tarkus sholat. Ini orang-orang Islam. Orang yang tinggalkan sholat sudah termasuk pendurhaka besar. Itu yang termasuk paling lama. Kedua tadi sholat yang banyak juga termasuk karena kita masih kena hukum kufur kepada Allah. Nah, yang kedua tadi yang melakukan sholat walaupun jarang begitu tidak kekurangan ilmunya gitu. Yang ketiga sholat ada ilmunya tapi masih dalam keadaan begitu ya makanya kita terus belajar kan begitu. Nah, makanya setidak-tidaknya orang yang sholat makanya kita itu nggak boleh meremehkan orang yang sholat yang kepada yang lainnya itu nggak boleh gitu. Tetaplah
dia mendapatkan suatu kemuliaan dari Allah dibanding dengan orang yang tarkus sholat begitu. Kan banyak sudah, banyak ya, nggak banyak lagi lah, semoga nggak bisa dikatakan ya Allah Islam, KTP-nya Islam, nikah syahadat kalau syahadat pas ya, tapi 5 waktu nggak pas begitu. Nah ini sudah, makanya begitu. Kita usahakan membantu teman-teman yang demikian, dibangunkan, kasihan begitu. Jangan dijauhi, dekati sebisa mungkin dengan cara yang baik sebagai perjalanan kita mencari ridhonya Allah begitu. Kalau toh orang itu sampai dia menjadi orang yang rajin sholat, insya Allah lah begitu. Apa yang dia lakukan kita melakukan walaupun kita telah mendahului usia kita begitu. Kawan bantu temu konco-koncomu bisa sholat, kawan bisa langkah dijaga di situ Gusti Allah. Koncomu kang dulu kamu kasih amanat sholat lalu sholat, ya alhamdulillah, itulah amal yang berguna. Itu namanya amal jariyah. Yang paling baik adalah membangunkan orang supaya melakukan kebaikan, itu amal jariyah yang baik. Daripada kita unta 1-2, paling sebatas itu rusak sudah hilang. Nah kita kasih amal ilmu, amal yang baik dengan perintah, amal ma'ruf lalu terus menerus, itu jauh lebih baik. Itu amal jariyah maknanya. Kalau amal jariyah sekedar dunia, selagi masih dimanfaatkan, kalau dimanfaat ya sudah bar begitu. Kita mulai amal biar amalnya berjalan, keramik, Abdul Muthalib keramik ya 10 dus. Enggak lama dibongkar masjidnya, dijadikan siapa ya sudah. Tetapi ilmumu itu yang kau titipkan kepada teman lalu berguna, jadilah sebuah harapan selama-lamanya di akhirat. Itu aja. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.